Oke, rekan-rekan, selamat datang di kelas agama. Ini akan menjadi kelas kita yang terakhir dengan ruang Zoom. Kelas-kelas selanjutnya akan lebih berisi bimbingan penulisan tugas akhir kalian, ya. Jadi ini akan menjadi kelas Zoom terakhir. Setelah itu saya akan membimbing kalian untuk menyiapkan paper ujian akhir semester kalian lewat grup WA, ya. Jadi setelah ini kita akan konsultasi, kalian mengambil tema apa, lalu saya akan membimbing kalian langkah demi langkah, sehingga nanti ketika ujian akhir semester kalian tinggal mengumpulkan tugas, ya. Maka silahkan kalian melihat-lihat nanti kira-kira tema apa yang menarik untuk kalian ambil sebagai tugas akhir semester. Tema yang akan kita bicarakan sore hari ini adalah agama dan kebangsaan, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang eksklusivisme keberagaman, lalu kalian menyaksikan 3 film, maka nanti silahkan kalian menyiapkan sharing film apa yang menurut kalian dekat dengan pengalaman kalian, yang lebih relatable dengan pengalaman kalian. Saya akan mulai dengan tayangan dari Morgan Freeman yang melakukan sebuah perjalanan spiritual ke Kairo, ketemu dengan teman-teman Muslim, dan dia belajar sesuatu tentang agama Islam. Kelas ini dengan tayangan Morgan Freeman, seorang yang kita tahu ya, bintang film, lalu dia mengajak kita untuk semacam melakukan touring spiritual, ya. Biasanya kalau kita touring, biasanya kita ke tempat-tempat wisata, ya. Ini ke tempat-tempat pemeluk agama lain, dan nanti ada kesempatan ya buat kalian sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Muslim, kalian boleh bertanya satu sama lain, ya. Apa yang ingin saya ketahui tentang agama lain? Nah, sebelum itu, mari kita tanya-tanya ya. Minggu yang lalu kalian sudah nonton Sekantung Kelereng, ya, A Bag of Marbles, ya. Lalu ada film yang kedua, itu tentang Tanah Ibu Kami, dan film yang ketiga adalah Kamis. Nah, film mana yang kalian tonton dan apa yang menarik dari film-film yang kalian tonton itu? Karena sudah ada Mbak Petronila, ya, Mbak Petronila mulai ya. Mbak Petronila ini terkenal ya, diminta nonton film satu semuanya ditonton ya. Apakah minggu lalu Mbak Petronila juga nonton 3 film? Nah, film mana yang kira-kira paling favorit buat Mbak Petronila Lavinia Mayasi Justiniarni? Yuk, Mbak Petronila, kamu nonton film yang mana? Terima kasih Romo atas kesempatannya. Minggu lalu saya sempat nonton itu cuman 1, Romo. Yang duanya itu pengen cuman kayak banyak tugas gitu kan, jadi yang sempatnya cuman 1. Film yang pertama? Yang saya tonton itu film yang pertama, A Bag of Marbles ya. Ya, betul. Itu Sekantung Kelereng ya. Ya. Dari awal sampai akhir itu jujur saya merasa sedih dengan filmnya. Yang membuat sedih apa sih, Petronila? Karena itu mereka kayak bertaruh nyawa. Karena mereka adalah keluarga Yahudi. Jadi di awal film itu, saya lupa ingat ya Romo, karena saya tonton itu 2 minggu lalu ya kalau tidak salah. Yeah. Sebelum minggu lalu saya nonton 2 minggu lalunya. Jadi itu di awal yang saya ingat ya, ada 2 orang bersaudara yang paling menonjol itu mereka berdua. Yeah. Kalau tidak salah itu nama adiknya Jojo ya. Jojo manggil. Jadi itu yang paling disorot yang saya lihat. Mereka adalah seorang Yahudi dan ayah mereka seorang
yang pekerjaannya itu mencukur rambut, memotong rambut orang. Yeah. Dan ternyata mereka itu kan seorang Yahudi. Dan pada saat itu ternyata orang Yahudi itu seperti korban kekejian rezim Nazi ya kalau tidak salah. Betul. Ya jadi kayak terancam gitu, keberadaan mereka itu terancam. Jadi untuk mempertaruhkan nyawa mereka itu untuk mempertahankan hidup mereka itu mereka harus melarikan diri. Yang tadinya itu mereka bersama-sama, kemudian mereka harus berpisah-pisah. Seperti yang pertamanya itu abang mereka itu ada 2 orang itu melarikan diri. Itu yang mereka pertama yang melarikan diri. Kemudian terus yang mereka saudaranya 2 lagi itu yang Jojo sama abangnya itu melarikan diri. Sama ayahnya dan ibunya juga melarikan diri. Kemudian yang saya ingat itu apa ya? Didikan dari ayahnya yang mengatakan apa ya waktu itu? Lupa Romo, pokoknya di situ saya ada kayak sadar gitu kan dari pembicaraan mereka itu sebelum mereka berpisah. Yeah. Malam sebelum mereka berpisah. Tapi udah lupa Romo. Apakah kamu seorang Yahudi? Ya. Dan kemudian anaknya dibilang ya, untuk pertanyaan itu ya, jangan pernah mengatakan diri kamu orang Yahudi, meskipun dalam hati kamu 100% orang Yahudi ya. Karena sekali jawaban Yahudi itu diberikan, maka hidup mereka terancam ya. Dan mungkin itu pengalaman yang apa ya, kayaknya paling sedih ya. Karena kemudian ayahnya menampar ya. Iya. Dan anaknya itu apa ya, diminta untuk tabah ya, bahwa dalam situasi seperti itu pun kamu harus tetap menyelamatkan hidup kamu meskipun kamu harus menyangkal diri kamu ya bahwa kamu seorang Yahudi ya. Termasuk nanti saya kira salah satu pengalaman yang menarik dan mungkin akan kita bicarakan sore hari ini ya, yaitu ketika demi untuk menyelamatkan nyawa mereka lalu diamankan ya di sebuah asrama Katolik ya, dan lalu berarti mereka harus dibaptis dan seterusnya ya demi keselamatan mereka. Itu juga menurut saya menarik ya. Oke, Petronila ya, terima kasih banyak sharingnya. Alfiana Irmayani, silahkan kalau Ya, ada kamera Romo. dinyalakan. Maaf Romo nggak bisa nyalakan kamera, jaringannya baru nggak stabil. Oh ya, oke. Kamu nonton film yang mana? Yang Our Motherland. Oke, kok tertarik dengan film itu, Alfiana? Dari Karena kisah 3 itu yang paling menyentuh kamu kisah yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama Romo. Oke, yang di ini ya, Mama Aleta ya berarti ya? Yang ini loh Romo. Atau yang Kartini Kendeng? Iya, yang Kartini Kendeng. Iya, kok menarik Alfiana? Karena itu mereka kayak berjuang banget gitu loh Romo. Buat itu kan mereka memperjuangkan hak mereka, milik mereka gitu. Dari orang-orang yang mau membangun pabrik kan ya Romo. Ya, terus semen ya. Terus mereka perjuangannya tuh sampai itu ngasih semen tanah kakinya itu loh Romo. Ya, yang sampai ke depan istana negara itu. Terus sampai ada yang meninggal juga. Ya, itu buat Alfiana menyentuh sekali ya. Ya, apalagi kan mereka perempuan gitu Romo. Oke, terima kasih ya Alfiana. Jadi ya. Salah satu isu kebangsaan selain terkait dengan keagamaan adalah terkait dengan lingkungan hidup. Teman-teman, terutama kalau kalian tinggal di Kalimantan, nanti di Nusa Tenggara, bahkan di Pati, Rembang seperti Kartini Kendeng ya. Ternyata ada isu-isu terkait dengan kekayaan alam ya. Dan para Kartini Kendeng ini mereka menyelamatkan tanah ya agar bisa diwariskan kepada
anak-anak mereka dan generasi-generasi selanjutnya. Dan tadi seperti yang di-sharingkan oleh Alfiana, menyentuh sekali ya perjuangan mereka. Mereka sudah menang di pengadilan, tetapi kemudian ya proyek jalan terus, sehingga mereka harus berjuang sampai detik ini ya. Dan itu alasan ya mengapa saya memilih film itu, agar kita terbuka mata ya bahwa memperjuangkan keadilan, juga keadilan ekologis ya, itu bukan sebuah perjuangan yang gampang, seringkali perjuangan yang memakan waktu, dan kita melihat kegigihan ya para Kartini Kendeng itu sampai menyemen kakinya, dan bahkan ada yang wafat karena perjuangan yang lama itu ya. Oke, terima kasih Alfiana. Floriani De Paula. Iya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Nak. Ya, Floriani nonton yang mana Floriani? Yang sekantong kelereng itu Pak. Oke, sekantong kelereng. Apa sih yang menarik Floriani selain yang sudah dikatakan oleh Petronila yang buat kamu menyentuh ya dari film itu? Yang bagi saya menyentuh itu waktu mereka lagi ditahan di dalam pengadilan untuk ditanyakan tentang apakah mereka itu Yahudi atau bukan. Terus itu Jojo dan kakaknya kan ada ikut seorang paman. Iya. Nah itu paman tuh karena dia saking sampai dia emosi, terus akhirnya dia tuh mengakui bahwa dia tuh Yahudi dan akhirnya dia dibunuh. Di situ yang buat saya merasa tersentuh Pak. Iya. Kamu pernah nggak sih Floriani berada dalam situasi yang dekat dengan itu? Jadi iman kamu ditanyakan dan kamu memilih untuk mengakui itu ya tanpa takut, dengan penuh keberanian. Pernah nggak Floriani punya pengalaman seperti itu ya? Jadi saya nggak akan mengorbankan iman saya, bahwa saya ya akan mengaku bahwa saya seorang Muslim atau seorang Kristiani atau seorang. Contoh sederhana saja Pak. Biasanya tuh kalau masuk ke warung makan, terus biasanya tuh malu kalau buat tanda salib di depan orang. Biasanya yang membuat malu apa sih Floriani? Nggak tahu, pokoknya kadang tuh buat tanda satu malu dilihat orang. Tapi akhirnya tuh udah berani ya bangga kalau saya Katolik atas nama Bapak aja, nggak perlu malu sama orang lain. Oke ya, jadi dari awalnya mungkin malu, mungkin agak takut-takut ya. Jangan-jangan kalau nanti saya buat tanda salib saya dilihatin orang ya. Lama-lama saya punya keberanian ya bahwa saya seorang Kristiani, saya bahkan seorang Katolik ya. Dan menurut agama saya, kita biasanya mengawali dan mengakhiri kegiatan ya dengan doa, tidak hanya makan ya, tapi sebenarnya juga banyak kegiatan lain kita awali dengan doa. Dan nanti ini mendekatkan kita dengan teman-teman Muslim ya, yang berdoa 5 kali dalam sehari ya. Iya Pak. Teman-teman Kristiani sebenarnya banyak loh kesempatan doanya ya, cuman kadang-kadang kita lupa ya untuk melakukannya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya Floriani. Sekarang siapa ya? Riputri? Ya Romo. Oke, kamu ada kamera nggak Riputri? Mohon maaf Romo, jaringannya sedang tidak bagus. Oke, saya nanti gambar saya muncul terus ya. Nanti takutnya kalian bosen ya lihat wajah saya yang cute ini ya. Oke, Riputri, kamu nonton film yang mana Riputri? Saya menonton yang Our Motherland. Our Motherland ya. Oke, apa sih yang menarik buat Riputri setelah kamu nonton film itu? Menurut saya yang paling menarik itu bagian 3 yang Eva, dari aktivis dari Sulawesi, karena dia itu mampu memperjuangkan untuk memimpin itu sampai dirinya itu di penjara gitu, dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Buat Riputri kok itu heroik banget? Alasannya apa sih Riputri? Karena kan dia seorang perempuan terus berani memimpin, padahal kan
memimpin laki-laki, banyak laki-laki, dan dia satu-satunya perempuan yang kalau nggak salah dipenjara sama orang laki-laki lain. Oke ya, jadi dalam banyak masyarakat biasanya yang dianggap sebagai laki-laki, dianggap sebagai pemimpin ya, itu para laki-laki ya. Dan di sini saudari Eva ya, dia berani untuk naik ya ke panggung ya sebagai pemimpin, meskipun mungkin ada halangan budaya dan kadang-kadang juga ada halangan agama ya, di mana perempuan mungkin seringkali dipersepsikan sebagai orang yang sebaiknya tidak dalam posisi kepemimpinan ya, tetapi Eva ini mengambil risiko itu, dan bahkan karena dia memimpin perjuangan ya, dia harus mengalami pemenjaraan, terpisah dari anaknya, tetapi itu dipilih ya karena ada sesuatu yang menjadi nilai yang dia perjuangkan ya. Nah, teman-teman, dari 3 film ini menurut saya ada banyak yang bisa kita omongkan ya. Sore hari ini kita akan ngomong tema yang pertama, yaitu sekantung kelereng ya. Karena di situ juga ada pengalaman ya, terutama 2 karakter anak, bagaimana mereka tidak hanya melintasi daerah sehingga mereka memperoleh kebebasan, melainkan juga mereka harus pada akhirnya ya berjumpa dengan kelompok-kelompok yang non-Yahudi ya, dan membangun persahabatan di situ. Nah, hari-hari terakhir ini di media sosial ya lagi viral ya, seseorang yang saya suka dengerin juga ya khotbah-khotbahnya. Nah, kita pengen minta pendapat kalian ya. Tentang orang ini, dan kalian bilang orang ini keren atau tidak ya. Oke, saya akan menayangkannya untuk kalian. Sudah mendengar Gus Miftah isi, kita sebut aja isi homilinya ya, atau isi khotbahnya. Nah, sekarang Mas Ferry Wastoni. Mas Ferry Wastoni ini kamu ngefans Gus Miftah nggak sih, Mas Ferry? Ya, monggo Mas Ferry Wastoni. Gimana melihat Gus Miftah tadi kita katakanlah itu namanya tausiah atau apa ya? Ceramah gitu, Pak. Oh, ceramah ya. Kamu senang nggak sih dengan ceramahnya Mas Gus Miftah ini, Ferry? Senang karena tidak melibatkan agama gitu, Pak. Santai, seperti biasa gitu. Iya. Bagian mana yang paling kamu senangi, Ferry? Saling menghargai gitu. Oke, saling menghargai. Kan ada yang Muslim kalau dilarang ke gereja, dilarang ke mana gitu. Kan nggak aslinya, Pak. Kamu sendiri pernah masuk ke gereja nggak sih, Ferry? Sering, Pak. Soalnya saudaranya banyak yang Kristen. Oke, mereka biasanya ngajak kamu atau kamu diajak atau kamu masuk sendiri ya ke gereja? Biasanya pada kesempatan ngajak, suka ikut aja, Pak. Apa? Ikut aja. Kalau nggak diajak suka ikut. Oke. Wah, ini Ferry nggak diajak aja ngikut. Oke. Jadi kalau kamu tadi mendengar percakapannya Gus Miftah dengan Rosi, juga kata-katanya Gus Miftah, menurut kamu ini ya, seorang Muslim masuk ke gereja itu fine-fine saja menurut kamu? Iya, Pak. Yang penting kan prinsipnya gitu, Pak. Penting kan ibadahnya sendiri-sendiri. Oke, jadi akidahnya sendiri-sendiri ya. Oke, Ferry ya, terima kasih banyak atas pendapatnya. Ini di sini siapa lagi ya, teman-teman yang Muslim ya? Siapa yang ada di sini? Mbak Dwi Boro? Ya. Oke ya. Sebentar ya, saya cari kamu. Karena kamu udah pasang kamera ya, kelihatannya. Oke, Mbak Boro ya. Ya.
Mbak Woro, ini kamu senang nggak sih dengan Gus Miftah, termasuk ngefans nggak sih, Woro? Ya, kalau ngefans enggak, tapi seneng iya, Romo. Oke, kalau ngefans enggak, tapi seneng iya. Wah, ini agak sulit ya di. Yang kamu seneng dari Gus Miftah apa sih, Woro? Sebagai orang muda Muslim, milenial, generasi Z, apa sih yang menarik buat kamu dari Gus Miftah? Tentu selain bahwa dia menikahkan ini ya, Atta dan Aurel ya. Iya, yang menarik itu Gus Miftah itu cara ceramahnya itu nasional, Romo. Jadi enggak, kan kadang ada yang Ustadz itu ya akhirat aja, dunia aja gitu. Tapi kalau Gus Miftah itu kayak menangkap dari kehidupan sehari-hari gitu, Romo. Jadi dari ceramahnya tuh gampang dicerna gitu. Oke ya. Kalau Woro sendiri selain Gus Miftah ya, ada nggak sih figur yang kamu seneng untuk dengerin ceramah-ceramahnya gitu, terutama untuk generasi kamu ya, Woro ya. Kalau generasi saya kan, saya juga dengerin ya beberapa tokoh besar Muslim ya, misalnya Mustafa Bisri, itu saya seneng banget ya. Saya juga baca puisi-puisinya, bukunya, lukisannya. Lalu yang agak seumuran dengan saya itu Ulil Absar Abdallah, itu juga ya teman ya. Kita suka apa ya, ngobrol-ngobrol, punya acara bareng gitu. Kalau buat Woro ya, susah nggak sih Woro menemukan orang-orang seperti Gus Miftah gitu ya? Buat kamu yang masih belajar agama Islam, mungkin pengen dapat pencerahan gitu. Susah, Romo. Ya. Kalau kamu misalnya itu kadang kan ada yang. Oke, silakan. Romo dulu. Ya, kalau di tempat kamu sendiri, tempat kamu tinggal, apa ya? Kamu dengan mudah menemukan apa ya, sosok yang bisa memberikan ajaran agama yang tidak hanya soal akhirat, tetapi juga apa ya, perkara-perkara duniawi sekarang ini. Atau kamu apa ya? Kayaknya di masjid saya kayaknya agak susah deh, Romo. Kalau di masjid kamu sendiri gimana pengalaman kamu? Ada, Romo. Itu guru saya dulu, guru ngaji, Ustadz itu ngaji. Jadi ya. Tahu urusan dunia itu juga penting selain urusan akhirat gitu, Romo. Oke ya. Jadi selain urusan akhirat, urusan duniawi itu apa ya, perlu kita perhatikan ya. Dan nanti juga kalau membaca tulisannya Yudi Latif ya, selain agama itu berkaitan dengan hal-hal spiritual, dia juga harus berkaitan dengan hal-hal etis ya, dengan hal-hal kemanusiaan ya. Oke, kalau Dwi Woro sendiri pernah punya pengalaman masuk gereja nggak, Woro? Kalau masuk gereja pernah, Romo. Dulu waktu kecil tapi. Oke, waktu kecil ya. Kamu sendiri merasa nyaman, apa ya, tidak merasa terganggu akidahmu ya? Atau kamu sendiri punya apa ya? Karena sekarang ini kan lagi rame ya, Woro ya. Kita lagi banyak omong tentang apa ya, boleh nggak masuk gereja? Mungkin nanti juga sama ya, teman-teman Kristiani ya, boleh masuk nggak ya ke masjid ya? Tadi pada awal itu Morgan Freeman dia tanya juga ya, kalau saya sebagai seorang Kristiani masuk ke masjid kapan saja boleh enggak? Dan temannya yang ngajak masuk masjid, oh boleh kok, itu seperti kami diperbolehkan ke gereja ya. Nah, Woro sendiri kalau melihat kasusnya Gus Miftah itu pendapatnya gimana, Woro? Pendapatnya saya sih ya tidak ada salahnya, Romo. Kan juga Gus Miftah itu di situ bukan kayak apa ya, kampanye apa ya, itu maksudnya bukan kayak ceramah tentang agama Islam dan mempengaruhi semua orang yang ada di gereja, tapi Gus Miftah itu juga di situ memberikan toleransi seperti itu, Romo. Jadi tidak ada salahnya menurut saya.
menurut kamu, menurut Woro ya, perlu nggak sih kami ya, yang Kristiani ini, mungkin juga yang Hindu, Buddha, itu punya kesempatan juga datang ke masjid gitu? Kamu sendiri apa ya? Kira-kira akan mendorong kita itu dong, Romo, mahasiswa-mahasiswinya yang apa ya, yang Kristiani, yang Hindu, Buddha, sekali-sekali dong dolan ke masjid kami gitu. Kalau mendorong sih tidak, Romo, tapi kayak saya tuh pernah dengar kasus apa dulu kan kakak saya juga itu di Sanata Dharma, terus mempunyai teman non Islam gitu. Terus kemudian saat musim puasa seperti ini bulan Ramadan, kakak saya kan apa ikut buka bersama di salah satu masjid gitu. Terus diajak gitu. Nah, ya itu kan tidak ada salahnya gitu. Oke ya, jadi ada keterbukaan dari ini ya, kakak kamu ya, sebagai ungkapan persahabatan ya. Jadi dan saya senang ya, karena di Sanata Dharma suka lihat ya teman-teman yang berjilbab jalan bareng sama suster ya, atau teman-teman cowok yang Kristiani ya, mungkin malah cowok Kristianinya agak takut ya, apa nanti kalau terlalu dekat nanti disuruh agak jauh enggak ya, ternyata enggak ya, tetap boleh dekat. Oke, terima kasih Dwi Woro. Teman kamu yang Muslim lagi di grup ini siapa sih? Kurang tahu, Romo. Oke, terima kasih Woro, nanti saya tanya ya. Teman-teman di grup ini yang Muslim lagi siapa sih selain Woro ya? Saya, Romo. Oke, siapa kamu? Kira. Oke, Kira. Oke, kamu ada kamera nggak, Kira? Jaringannya jelek, Romo. Oke, ya sudah, enggak apa-apa ya. Oke, kamu mau melengkapi sesuatu dari yang sudah di-sharingkan Woro? Atau kamu punya pendapat sendiri ya terkait dengan Gus Miftah tadi? Ya, hampir sama kayak Ferry sama Woro, Romo. Apa kalau niat Gus Miftahnya itu ke gereja bukan karena keagamaan sih masih nggak apa-apa ya, karena apa yang penting itu nggak ikut campur dalam agama orang lain gitu, dan tergantung niatnya juga, karena apa ya, zaman sekarang kan apa ya, ustadz itu kalau ceramah itu cuma kebanyakan ya mentingin akhirat, nggak mentingin dunia. Tapi kalau Gus Miftah sama kayak Woro tadi masih bisa apa jenengannya, masih apa namanya, apa masih bisa menyeimbangkan dunia sama akhirat gitu loh, Romo. Ini Sera yang di Kalasan itu ya, bukan ya? Bukan, Romo, di Temanggung. Oh, di Temanggung ya. Buat Sera gampang nggak sih Sera menemukan sosok seperti Gus Miftah itu, apa ya, di sekitar kamu, di masjid-masjid sekitar kamu, gampang nggak sih menemukan seseorang yang bisa bicara tentang agama, tidak hanya soal akhirat tapi juga soal yang terkait dengan kebangsaan, mungkin juga terkait dengan apa ya, ekonomi kayak gitu. Gampang nggak sih Sera di Temanggung? Kalau susahnya sih susah, tapi pasti ada ya, Romo. Kalau di tempat saya ada salah satu seorang guru ngaji, karena dulu waktu SD sama SMP kan masih sering ngaji, kalau SMA sudah jarang sama sekarang. Nah, apa namanya, dunia itu juga penting karena apa, kayak bekal buat di akhirat gitu loh, Romo. Percuma mikirin akhirat kalau di dunia ya cuma nggak ngapa-ngapain, nggak cari pahala, nggak bersedekah, nggak ibadah, kan sama aja. Di akhirat juga mau gimana ya, Romo. Jadi sama-sama penting. Oke ya, jadi bahkan Sera tadi menyampaikan bahwa yang kita lakukan di dunia adalah bekal kita ya untuk ke akhirat ya, sehingga antara dunia dan akhirat ketemu ya. Oke, terima kasih Sera ya sharingnya dari Temanggung.
rekan-rekan, ada big applause pada akhir tayangan ini. Nah, kalau kalian dengerin lagu ini, kira-kira kalian senang atau tidak ya? Bahwa seorang penyanyi Kristiani dengan dua sahabatnya yang Muslim nyanyi bareng ya. Kalau nyanyi sendiri-sendiri itu udah biasa ya. Satu duluan, yang lain nyusul itu biasa banget. Tapi ini satu panggung, nyanyi bareng, kolaborasi ya. Oke, Mbak Lamtiur. Silahkan Mbak Lamtiur. Gimana Romo? Iya, seneng nggak sih kamu dengerin tadi ada kolaborasi antara seorang penyanyi Kristiani dengan dua orang penyanyi Muslim nyanyi bareng di atas panggung yang sama? Senang Romo. Apa sih yang menurut Lamtiur kerennya di mana sih nyanyi bareng tadi? Saya senang karena mereka itu dari dua agama yang berbeda saling nyanyi bersama. Artinya mereka nggak egois dan saling menghargai gitulah Romo. Oke ya, kamu sendiri merasa apa ya dalam hidup sehari-hari? Apakah kita itu bisa kayak nyanyi bareng tadi ya? Apa tidak ingin suara yang satu lebih keras daripada yang lain, tapi harmoni ya. Satu ngisi, ada ruang kosong, yang lain ngisi juga. Kalau dalam pengalaman Lamtiur, apakah hidup bersama antara agama itu juga seharmonis lagu tadi atau masih ada masalah? Untuk sekarang ini atau gimana, Ram? Untuk sekarang ini, ya. Sejauh pengalaman kamu juga. Sejauh pengalaman saya bersama teman-teman saya yang beda agama dengan saya, masih harmonis di Romo, nggak ada masalah. Jadi kamu seperti penyanyi tadi ya, bisa nyanyi bareng, apa ya, secara harmonis ya, tidak ada yang menang-menangan, tidak ada yang kalah-kalahan ya, tapi bisa nyanyi bersama ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Skolastika Iren? Iya, Romo. Ya, senang nggak dengan kolaborasi tadi, Iren? Senang, Romo. Oke, pernah melihat video ini atau baru kali ini? Baru ini sih, Romo. Wah, berarti kamu beruntung ya, satu kelas dengan saya ya. Iya. Yang membuat Skolastika Iren senang apa sih Skolastika dari tampilan tadi? Ya, apa ya, saling menghargai aja gitu loh, Romo. Terus? Ya, apa, kan saya itu rumahnya juga depan masjid gitu loh, Romo. Jadi kalau gimana? Kadang-kadang kamu nggak sih, senewen nggak sih? Kenapa, Romo? Kadang-kadang kalau misalnya mendengar suara azan maghrib, dulu ya, kadang-kadang kalau kita lagi nyetel TV ya, tiba-tiba ada ini ya, suara azan ya. Kalau Skolastika Iren gimana sih rasanya apa ya, sebagai seorang Kristiani hidup di dekat masjid kayak gitu, mengajari apa sih buat Skolastika Iren? Banyak hal, Romo, yang bisa diambil, kayak ya harus saling menghargai, terus sabar juga. Kadang-kadang kan kalau misalnya lagi enak-enaknya nonton film atau enak-enaknya lagi konsentrasi apa gitu, tiba-tiba ada suara azan. Terus kalau misalnya ada, kan tiap hari Jumat itu ada Jumatan, jadi nggak bisa pergi. Soalnya itu apa, depan rumah itu jadiin parkiran gitu loh, Romo. Nah, jadi kita nggak bisa keluar rumah kalau waktu Jumatan gitu. Terus kalau sholat Id gitu pasti teras itu juga dipakai. Jadi kalau keluar buka pintu tuh udah ada orang sholat. Jadi kalau misalnya ada sholat Id gitu ya di dalam dulu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus TV juga harus dikecilin volumenya. Ya saling menghargai itu aja sih, Romo. Ya, itu buat Iren ya, itu sacrifice besar banget nggak sih, pengorbanan besar banget ya? Atau kamu sendiri ya, realitasnya kan hidup beragama di Indonesia itu ya bertetangga ya secara agama. Bahkan barangkali mungkin ya sebagian dari kalian mengalami bahwa dalam satu keluarga pun kadang-kadang kita beragam agama ya. Atau buat Iren, mudah nggak sih toleransi
dalam apa ya, dengan lingkungan di sekitar kamu? Karena saya udah dari bayi, udah dari kecil depan rumahnya masjid, jadi udah terbiasa dengan toleransi sih Romo. Oke ya, jadi pengalaman kamu ya mendidik kamu ya menjadi pribadi yang lebih toleran ya. Mungkin ini nanti agak berbeda ya dari teman-teman yang biasanya hidup dalam apa ya komunitas yang lebih sejenis. Apalagi nanti apa ya kita sekolah di swasta, Katolik atau Kristen yang lain, sehingga pengalaman kita barangkali belum terlalu banyak ya. Terima kasih Irene ya atas sharingnya. Baik Romo, sama-sama. Oke, saya pengen mengundang kalian untuk masuk ke gereja, untuk masuk ke masjid, masuk ke pura, berkunjung ke Borobudur, dan ke tempat-tempat lain. Saya sekarang akan minta Mbak Jendri Dita. Oke ya. Wah ya, rambut kamu berkibar-kibar ya. Kipas angin, Romo. Oh, kipas angin. Jendri Dita, kalau kamu boleh bertanya satu pertanyaan pada teman kamu yang Muslim, kamu mau tanya apa, Jendri Dita? Itu Romo, kan kebetulan saya kan punya teman yang agama Islam. Belum terus, pacar kan? Apa Romo? Belum jadi pacar toh? Belum. Yuk, gimana Jendri? Terus waktu itu kan dia pernah cerita kalau di agamanya tuh wajib apa ya namanya ya? Lupa saya Romo, kayak hafalin atau gimana ya Al-Quran itu ya? Oke. Nah, terus Al-Fatihah? Yang pokoknya dia ada kayak apa namanya Romo? Saya pun lupa Romo. Nah, terus pokoknya banyak loh Romo yang dihafalkannya tuh. Oke. Ya. Terus saya tuh heran kan, ini kan pakai bukan bahasa Indonesia hafalkannya. Terus gimana sih kok bisa gitu sebanyak itu bisa hafal gitu Romo? Oke ya, ini pertanyaan dari Jendri Dita. Mbak Woro, Mas Ferry, atau Mbak Shera? Siapa yang mau menjawab? Nah, kebetulan tadi Mbak Woro dan Mbak Shera ini ikut kelas agama ya sejak kecil. Ya. Mbak Woro kelihatannya mau jawab ya. Oke, Mbak Woro, gimana sih bisa ngapalin sepanjang itu ya? Ini Mbak Jendri Dita ini ya. Ngapalin sak kalimat aja kayaknya susah banget ya. Kalian sementara itu mesti khatam ya. Satu surah atau apa gitu ya. Diceritain dong Mbak Woro, biasanya gimana sih teman-teman Muslim sehingga kayak kamu ya, apalagi kan guru ngaji kamu juga jadi guru di masjid ya, beritahu dong Mbak Woro. Kalau saya itu dulu waktu ngaji itu gini Romo, setiap harinya itu disuruh setoran sehari hafal berapa surah gitu. Jadi ya itu pertama kalau saya pribadi karena memang harus hafalan gitu. Jadi mau tidak mau saya menghafal gitu Romo. Terus yang kedua itu dari karena sering dengar atau karena sering ngucapinya, jadi otomatis hafal gitu Romo. Oke, Woro sendiri belajar bahasa Arab nggak? Jadi misalnya kamu hafal itu, kamu mengerti maksudnya, memang ada terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Saya pernah buka-buka juga. Tapi ngapalin dalam bahasa Arab susah nggak sih, Woro? Kalau saya pribadi sih, Romo, kalau di bahasa Arabnya itu tidak memiliki kesulitan, malah itu yang sulit, Romo. Yang sulit malah Indonesianya. Iya. Wah, ini keren ya.
Bahasa Arabnya malah tanpa kesulitan, bahasa Indonesianya yang... Iya, mungkin karena itu, Romo. Bahasa Arabnya itu sering dengar atau sering diucapin gitu. Terus kalau bahasa Indonesianya kan kadang-kadang orang kalau membaca surah baru mengartikan artinya gitu. Itu juga tidak semua yang surah itu diartikan gitu, Romo. Jadi itu sulitnya di situ malahan, Romo. Oke ya. Nanti bisa Woro tanya ya teman-teman Kristiani, siapa yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram ya. Pasti semuanya geleng-geleng kepala semuanya. Jendri sudah geleng-geleng ya. Pasti tidak tahu ya bahasa-bahasa itu. Saya aja yang dosen kitab suci juga nggak tahu ya. Saya tahunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa ya. Lalu beberapa bahasa Latin ya. Jendri masih ada pertanyaan nggak sih buat Mbak Woro? Mumpung kalian sekarang ini saya pairing ya. Nggak ada, Romo. Oke, Woro punya pertanyaan untuk teman-teman yang Kristiani? Enggak, Romo. Oke ya, enggak apa-apa. Nanti kita coba ini ya. Ini adalah salah satu kesempatan ya, teman-teman. Karena kita bertetangga, seperti sharing teman kamu tadi. Bahkan kita satu kampus ya di Sanata Dharma. Kayaknya kita punya kesempatan ya untuk bisa lebih ketemu satu dengan yang lain. Mbak Petronila punya pertanyaan nggak sih untuk teman-teman Muslim? Tidak ada, Romo. Oke. Ferry, Wastoni punya pertanyaan nggak untuk teman-teman Kristiani? Dinyalakan dulu ya. Ada, tapi kayaknya nggak sopan, Romo. Oke, enggak apa-apa ya. Di kelas ini semuanya sopan, Ferry ya. Jadi boleh ditanyain ya. Silahkan, Ferry. Nanti silahkan teman-teman Kristiani yang mau jawab siapa, bebas ya. Yuk. Dengar-dengar kan banyak teman ya Kristen. Terus kalau hari pertama apa gitu, minggu kan katanya dikasih anggur gitu, Romo. Oke, ya. Itu gimana, Romo? Oke, jadi teman-teman ini soal Ekaristi atau dalam istilah teman-teman Kristen yang lain adalah perjamuan. Ya. Ini Mas Ferry ini, wah kok ada acara minum-minum anggurnya ya? Oke, siapa yang mau memberi jawaban atas pertanyaannya Mas Ferry, Mas Tony? Teman-teman yang Kristiani, yang Katolik, siapa yang mau memberi jawaban pada pertanyaannya Mas Ferry, Was Tony? Oke, silakan. Kalau saya sih Romo ya. Ya, silakan, Jendri ya. Dari umur saya baru lahir sampai sekarang, saya nggak pernah itu minum anggurnya. Karena apa, Jendri? Karena memang nggak pernah, Romo. Oh. Tapi kalau menyambut komuni saya pernah. Oke. Kalau jadi, anggur saya nggak pernah. Iya, kapan-kapan saya kasih deh Jendri ya. Iya, apa? Pernah nggak kamu tanya gitu, kok saya nggak pernah dikasih anggur ya? Tapi kalau di tempat saya, kan saya pernah bertanya tuh ya. Kalau bagi kaum awam-awam begini, boleh nggak minum anggurnya gitu? Kata pastornya bilang, sebenarnya sih nggak disaranin. Tapi kalau menyambut komuni itu baru disaranin. Tapi teruntuk orang yang sudah melakukan sambut baru gitu, Romo. Jadi nanti ini ya, Ferry, biasanya ada momen-momen tertentu. Mengapa tidak sering minum anggur ya? Di gereja Katolik lebih sering daripada di gereja Kristen ya. Karena di gereja Kristen itu yang kita sebut sebagai perjamuan ya, Ferry. Itu tidak berlangsung setiap minggu. Ya, sementara di gereja Katolik itu bahkan setiap hari ya. Sebenarnya Jendri boleh ya. Nanti cari Romo pas saya giliran ya, nanti tak kasih ya.
Ini ya, Ferry, mengapa mungkin beberapa gereja Katolik ya mungkin tidak banyak memberikan kesempatan pada umatnya untuk menerima. Jadi biasanya menerima dua rupa ya, tubuh Kristus dan darah Kristus ya. Nah sayangnya Ferry, pohon anggur di Indonesia itu nggak banyak ya. Sehingga dulu itu anggurnya diimpor dari Australia. Dan itu kebijakan Presiden Soekarno ya. Jadi gereja-gereja itu mendapatkan jatah anggur gratis ya. Dari jadi pokoknya tidak ada biaya begitu ya. Makanya di banyak gereja itu anggurnya dikit-dikit ya. Udah dikit, Jendri minta lagi ya tambah dikit buat romonya ya. Saya biasanya lebih senang ya bahwa umat itu punya pengalaman menerima tubuh dan darah Kristus begitu ya. Jadi nanti kalau ketemu lihat saya ya, jangan lupa romo ya, kasih anggur ya. Saya pasti akan kasih ya, jangan khawatir ya. Itu ya. Nah sekarang ini buat Ferry, Woro, Shera juga ya, mulai ditanam anggur ya di Indonesia. Salah satunya di Bali ya. Sehingga sekarang ini kita punya kecukupan anggur ya. Kalau misalnya romonya mau membagikan dengan umat ya, karena dulu diimpor dari Australia jadi jatahnya itu dikit banget ya. Kadang-kadang jatahnya dikit, missionernya sudah minta ya. Para pelayan romonya itu ya minta bagian dan romo ya. Nah, romonya makanya nambahin banyak air ya biar semua kebagian ya. Itu ya Ferry Wastoni jawaban tentang ini ya. Jadi semacam kita menerima Yesus seluruh dirinya ya. Dan itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Oke, saya akan tanya kepada Mbak Shera. Kamu punya pertanyaan nggak sih Mbak Shera untuk teman-teman Kristiani? Belum ada, Romo. Oke, belum ada ya. Oke, teman-teman, pengalaman hidup bertetangga secara religius itu juga ditampilkan dalam stand-up komedi ya. Kita tahu Ernest Prakasa itu seorang Kristiani. Dan dia juga punya pengalaman ya ketika dia di Bandung dengan orang mertua, itu anaknya temenan ya sama teman-teman Muslim. Dan apa yang terjadi? Kita lihat stand up berikut ini. Teman-teman, mungkin pengalaman kalian di Senata Dharma, kalian akan mengenal ya kosakata-kosakata. Nah, terutama buat teman-teman Muslim ya, kalian mulai fasih menyebut saya Romo. Nanti mungkin juga kenal istilah damai Kristus, salam damai dan yang lain-lain ya. Dan seperti tadi dikatakan oleh Gus Miftah, tidak berarti bahwa kita harus kehilangan akidah kita ya karena pengalaman itu. Nah, teman-teman, karena ini sudah menjelang Hari Raya Lebaran, untuk teman-teman Muslim, sekaligus ini mengakhiri kelas kita pada sore hari ini. Selamat menyambut Lebaran yang tinggal 1-2 hari lagi untuk teman-teman. Dan mungkin kalian nggak merasa bahwa kadang-kadang pada momen Lebaran ada juga momen di mana teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik itu masuk masjid dengan cara yang unik. Nah, saya ingin mengakhiri kelas kita dengan sebuah tayangan dari beberapa suster yang mempersembahkan lagu khusus untuk teman-teman Muslim yang merayakan Lebaran. Oke, teman-teman, sebagai akhir, tadi Morgan Freeman pada akhir tayangan, dia ke Masjid Kairo, dia mencoba untuk melantunkan adzan ya. Dan dia tanya kepada imamnya, suara saya udah bagus belum ya? Dan imamnya sambil tersenyum, kayaknya kamu perlu latihan lebih lama deh. Buat teman-teman yang Kristiani, kita juga belajar untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Nah, mungkin saya juga perlu latihan seperti Morgan Freeman ya. Jadi Woro,
Ferry dan Shera ya. Maafkanlah kalau ada ucapan yang salah. Dan selamat menyambut Lebaran untuk 3 sahabat kita, Woro, Ferry, dan Shera. Dan dengan demikian teman-teman kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya, selamat Lebaran, selamat pesta hari kenaikan Tuhan pada hari yang sama. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Romo, selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Maaf ya Woro ya, saya nggak bisa bahasa Arab, jadi kelihatannya belibet ya di lidah saya ya. Ya, Tapi mudah-mudahan pesannya sampai ya. Selamat menyambut Lebaran buat Woro, Ferry, dan Shera ya. Ini bukan grup dangdut ya. Kalau grup dangdut itu namanya Shera ya, bukan Shera. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Dan selamat berbuka puasa untuk 3 saudara kita. Terima kasih semuanya.